Kembali lagi berita yang sangat menghebohkan dan menjadi perbincangan publik, yaitu Sue Watson. Dia adalah seorang pendeta, misionaris, profesor, gelar master dalam ketuhanan. Dia mengumumkan bahwa dirinya telah masuk Islam. Hidayah telah menghampirinya, sehingga dia tertarik pada Islam, dan akhirnya memeluk agama yang diturunkan melalui Nabi Muhammad ini. Kisah keislamannya bermula ketika dia baru saja lulus dari pendidikan pasca sarjana. 5 bulan setelah mendapatkan gelar Master of Divinity, ketuhanan, dari sekolah seminari ternama, dia bertemu seorang wanita yang pernah bekerja di Arab Saudi dan telah memeluk Islam. Jiwa misionarisnya muncul. Dia pun mencoba bertanya kepada wanita itu dengan maksud menjalankan misi Kristennya. Kepada wanita itu, Watson bertanya tentang perlakuan Islam terhadap wanita. Saya terkejut dengan jawabannya. Jawaban itu bukan yang saya harapkan. Jadi saya bertanya lagi tentang Tuhan, Allah, dan Muhammad, ujarnya. Namun wanita itu tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Wanita itu justru mengajak Watson untuk berkunjung ke Islamic Center karena di sana ada orang yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan lebih baik. Selama 8 tahun, Watson mempelajari Kristen di sekolah teologi. Sebagai seorang penganut Kristen yang taat, dia memandang Islam sebagai agama setan. Dalam setiap doanya, dia meminta kepada Yesus agar dilindungi dari roh-roh jahat. Namun setelah peristiwa di atas dan dia kemudian berdialog di Islamic Center tersebut, dia seperti mendapatkan pandangan lain tentang Islam. Saya cukup terkejut dengan pendekatan mereka, umat Islam, karena langsung dan lugas, tidak ada intimidasi, pelecehan, terhadap agama lain, dan tak ada manipulasi psikologis, tuturnya. Watson pun menceritakan, Ustadz di Islamic Center itu menawarkan dirinya untuk mempelajari Al-Quran di rumahnya. Ini seperti studi banding terhadap Alkitab. Saya tak percaya. Mereka kemudian memberikan beberapa buku mengenai Islam dan mengatakan jika saya memiliki pertanyaan maka mereka akan bersedia menjawabnya di kantor katanya. Malamnya, Watson langsung membaca semua buku itu. Itulah untuk kali pertama dia membaca buku tentang Islam yang ditulis oleh seorang Muslim sendiri. Selama ini, dia hanya membaca buku-buku mengenai Islam yang ditulis oleh orang Kristen. Keesokan harinya, dia kembali menemui ustadz itu untuk menanyakan beberapa hal mengenai Islam yang didapatnya dari membaca buku itu. Hal itu terus berulang setiap hari selama sepekan, hingga tanpa terasa, dia telah membaca sebanyak 12 buku dalam tempo sepekan itu. Dari situ, dia mulai memahami mengapa Muslim merupakan umat yang paling sulit di dunia ini untuk diajak memeluk Kristen. Karena tak ada lagi yang bisa ditawarkan kepada mereka. Muslim, Islam mengajarkan hubungan dengan Tuhan, pengampunan dosa, keselamatan, dan janji kehidupan yang kekal, paparnya. Selama menjalani proses dialog itu, secara alamiah, pertanyaan pertamanya terpusat kepada Allah, Tuhan umat Islam. Siapakah Allah yang disembah kaum Muslim ini? Sebagai seorang Kristen, dia diajarkan bahwa Allah itu merupakan Tuhan palsu. Namun setelah membaca buku Islam dan berdialog, dia baru mengetahui bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Allah itu Maha Esa. Tidak ada Tuhan lain yang mendampingi Allah. Selanjutnya, pertanyaan yang penting lainnya yakni tentang Muhammad. Siapa Muhammad? Dia baru mengetahui bahwa umat Muslim tidak berdoa kepada Muhammad, seperti orang Kristen berdoa kepada Yesus. Dia, Muhammad, juga bukan seorang perantara, sehingga dilarang berdoa kepadanya. Dia pun mengetahui bahwa umat Islam juga percaya pada Yesus sebagai seorang nabi seperti Muhammad. Menurutnya, banyak kesalahpahaman dari penganut Kristen tentang Islam. Tanpa disadarinya, dia mulai mengakui kebenaran Islam. Tapi saya tidak beralih memeluk Islam pada waktu itu juga karena saya belum percaya sepenuhnya di dalam hati. Saya terus pergi ke gereja, membaca Alkitab,
Akan tetapi di satu sisi juga belajar Islam di Islamic Center. Saya benar-benar meminta petunjuk Tuhan, karena tak mudah untuk pindah agama. Saya tak mau kehilangan keselamatan, ucapnya. 2 bulan setelah proses pengenalan dengan Islam, Watson masih terus meminta kepada Tuhan agar diberikan petunjuk. Hingga akhirnya, suatu ketika, dia merasakan ada sesuatu yang jatuh meresap ke dalam dirinya. Saya lantas terduduk, dan itulah untuk kali pertama saya menyebut nama Allah. Ada kedamaian yang dirasakan, dan sejak itu, 4 tahun lalu hingga sekarang, saya percaya bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, tuturnya. Keputusannya memeluk Islam bukannya tanpa risiko. Setelah menjadi mualaf, Watson dipecat dari pekerjaan sebagai pengajar di 2 perguruan tinggi kolese, dikucilkan oleh teman-temannya di sekolah teologi dan sesama profesor teologi, dan tidak diakui lagi oleh keluarga suaminya. Pilihannya itu juga disikapi negatif oleh anak-anaknya yang sudah dewasa dan dicurigai oleh pemerintahnya sendiri. Tanpa adanya kekuatan iman, mungkin saya sudah tak sanggup menghadapi itu semua, ujarnya. Saya sangat berterima kasih kepada Allah yang telah menjadikan saya sebagai Muslim, dan saya berharap hidup dan mati sebagai Muslim. Mantan misionaris yang kini telah berganti nama menjadi Khadijah Watson itu, sekarang bekerja sebagai seorang guru untuk melayani kalangan perempuan di salah satu pusat dakwah di Jeddah, Arab Saudi.